Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Pedang untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ouyang yang berhasil menemui Tuan Lei yang sudah menunggunya dari tadi. Terlihat Ouyang diperintahkan untuk segera menyatukan ketiga batu giok sihir itu dan membuat sebuah pil, yang dimana apabila pil itu berhasil dibuat akan dimakan oleh Tuan Lei untuk memperkuat kekuatannya saat ini. Singkatnya, ketiga batu giok berhasil disatukan oleh Ouyang, namun sesaat Sun Feng yang telah disandra dibawa ke sana. Hal tersebut sengaja Tuan Lei lakukan, dan apabila Ouyang berhasil melakukan apa yang ia mau, maka ia akan melepaskan Sun Feng. Terlihat Ouyang segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan Lei, dan pada akhirnya pil yang terbuat dari batu giok berhasil dibuat. Tuan Lei segera mengambilnya dan menjadi sangat senang, dikarenakan dengan memakan pil tersebut, saat ini ia akan menjadi orang yang terkuat di dunia persilatan. Tak lama kemudian, Bai Li datang ke sana dan melihat Ouyang yang diserang oleh Tuan Lei. Hal tersebut membuatnya seketika menjadi marah dan menggunakan kekuatan aura iblis untuk melawan Tuan Lei. Merasa telah dikalahkan oleh Bai Li yang seketika Tuan Lei kabur dari sana, mereka semua pada akhirnya berkumpul kembali dan ingin keluar dari goa tersebut. Sedangkan Tuan Lei saat ini yang sedang sekarat tanpa ragu langsung memakan pil ini. Mereka pun keluar dari goa, namun seketika Tuan Lei yang telah menjadi kuat ingin membunuh Ouyang, namun hal itu dihentikan oleh Sun Feng yang membuatnya menjadi sekarat. Dari sinilah Tuan Lei menceritakan semuanya, kalau yang ditemui oleh mereka saat ini bukanlah Sun Feng yang asli, melainkan Jianing, yang tentu saja hal itu membuat mereka semua sangatlah terkejut. Begitu juga dengan Ouyang. Lalu mereka semua diserang habis-habisan oleh Tuan Lei menggunakan tangan raksasa miliknya. Di sini Bai Li terpaksa menggunakan kekuatan iblis dari pedang miliknya dan dengan segera membunuh Tuan Lei di tempat. Karena kejadian itu, Tuan Lei tak menyangka kalau dirinya yang sudah kuat dengan mudah dikalahkan oleh pedang iblis. Ia pun menyadari jika pil yang dibuat oleh Ouyang tidak sepenuhnya membuatnya menjadi kuat, dan ia pun mengetahui jika Ouyang sengaja melakukan hal itu untuk menjebaknya, yang pada akhirnya Tuan Lei pun musnah tak tersisa. Setelah kejadian itu, saat ini Ouyang memimpin Sekte Qing dan semua anak buah Tuan Lei saat ini bekerja untuknya. Menyadari kalau Sun Feng yang ia temui bukanlah Sun Feng yang asli, ia pun berniat melanjutkan eksperimennya untuk menghidupkan orang yang telah mati menggunakan ketiga batu giok tersebut. Yang ternyata pria bertopeng yang selama ini ingin mencuri pedang iblis adalah Ouyang, dan ia juga yang telah membunuh Zhao Lin yang mengakibatkan Bai Li difitnah sebagai pembunuh. Bai Li di saat itu diberikan obat yang telah diciptakan oleh Ouyang. Obat itu berguna untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia tahu Bai Li ingin kembali ke desa Wumeng untuk menemui ibunya, dan ia yakin dengan pil obat tersebut maka ibu Bai Li akan bisa hidup kembali. Dengan melihat hal itu, Bai Li menjadi sangat senang dan segera kembali ke desa Wumeng. Sementara di perguruan Kota Yong, Ling Duan kembali berulah. Ia pun mencoba menyatakan perasaannya kepada Fuku, namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Fuku karena ia sudah menyukai Lan Xang. Terlihat Ling Duan sesaat menjadi kesal karena Fuku terus saja menginginkan Lan Xang yang tak pernah ada di sisinya. Oleh karena itu, ia pun pergi ke Goa Siluman, tempat para siluman yang berhasil ditangkap dan disegel di sana. Ia pun terlihat menyedot seluruh aura jahat dari siluman itu untuk memperoleh kekuatan agar bisa menyingkirkan Bai Li dan Lan Xang. Setelah itu ia menemui adik seperguruannya. Ia pun mengajak mereka untuk turun gunung untuk menangkap Bai Li. Namun di sini tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut karena mereka sebenarnya tidak membenci Bai Li. Lalu Ling Duan menghipnotis mereka semua sehingga apapun yang diperintahkannya mereka langsung menurutinya. Di tempat lain, kebenaran mengenai Liu adalah adik kandung dari Lan Xang sudah terbukti. Di sini Liu sesaat marah kepada Lan Xang karena di saat dulu ia meninggalkannya. Lalu Lan Xang meminta maaf atas semuanya itu, dan mulai sekarang ia berjanji akan menjaganya sekaligus melindunginya. Singkatnya, Bai Li bersama yang lainnya telah tiba di desa Wumeng. Ia pun segera menghancurkan bongkahan es yang menutupi pintu masuk. Saat berada di dalam, ia sangat bersedih melihat sang ibu telah tewas membeku di sana, dan ia pun segera melelehkan bongkahan es yang menyelimuti ibunya dengan memberikan obat dari Ouyang yang dapat menghidupkan orang mati.
Dan pada akhirnya sang ibu telah hidup kembali berkat obat tersebut. Namun anehnya ibunya saat ini seperti patung yang tidak bisa berbicara dan berkedip sedikit pun seperti mayat hidup. Singkatnya, Bailey yang tertidur tak menyadari kalau ibunya keluar sendirian. Setelah ia terbangun, Bailey menjadi khawatir melihat ibunya yang telah hilang. Ternyata sang ibu berada di tengah lapangan dan seketika berubah menjadi abu karena terkena matahari. Melihat hal itu, Bailey menjadi sangat bersedih karena kehilangan ibunya. Yang ternyata obat pemberian dari Ouyang bukan untuk menghidupkan orang yang sudah mati, melainkan dijadikan boneka arwah yang tak boleh terkena sinar matahari. Apabila hal itu terjadi, maka orang yang memakan pil tersebut akan musnah terkena matahari dan berubah menjadi sebuah energi spiritual yang dapat diserap oleh Ouyang. Mereka yang menyadari akan hal tersebut ingin kembali menemui Ouyang untuk meminta penjelasan kepadanya, dan kematian sang ibu membuatnya menjadi sangatlah marah. Dengan waktu bersamaan, Ling Duan datang ke sana dengan menyandra Liu dan Mei, dan di sini ia pun ingin menangkap Bailey. Namun karena Bailey saat ini sedang dalam kondisi marah, ia pun melampiaskannya kepada Ling Duan yang saat itu Ling Duan menantangnya bertarung. Namun bagaimanapun juga Ling Duan bukanlah lawannya, dan terlihat ia pun dikalahkan dengan begitu mudahnya. Akan tetapi Bailey saat ini tak bisa mengendalikan aura iblis di tubuhnya sehingga menyerang teman-temannya sendiri. Saat itu King Su mencoba menyadarkannya, dan apa yang ia lakukan ternyata berhasil. Terlihat Bailey sesaat ingin bunuh diri untuk menghentikan tindakannya saat ini. Namun seketika Master Jin datang ke sana dan segera menyegel aura iblis di tubuhnya. Singkatnya, karena kejadian itu saat ini Ling Duan akan dihukum karena telah menyerap kekuatan dari siluman dan berbuat jahat. Bahkan energi bela dirinya pun dihapus dan Ling Duan diusir dari perguruan Kotayong. Sementara saat ini warga sedang dihadapi dengan wabah yang cukup aneh. Mereka pun meminta bantuan kepada orang untuk diberikan obat agar wabah penyakit yang diderita oleh warga saat ini bisa disembuhkan. Setelah itu Ouyang pun menemui Fei dan ia meminta bantuannya untuk memberikan obat kepada warga esok hari karena ia memiliki sebuah obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan wabah penyakit yang menimpa para warga saat ini. Namun dari luar, Bibi Tong mendengarkan percakapan mereka berdua. Dari sinilah ia menaruh kecurigaan yang besar kepada Ouyang. Oleh karena itu ia pun masuk ke dalam kamar Ouyang dan mengecek obat-obatan yang ingin digunakan oleh Ouyang untuk menyembuhkan para warga saat ini. Namun sesaat Ouyang datang ke sana dan memarahi tindakan Bibi Tong yang telah ikut campur dalam urusannya. Saat ini terlihat wabah penyakit yang menimpa para warga saat ini semakin parah dan tak terkendali, dan Gong juga datang ke sana untuk melihat wabah penyakit itu yang baginya sangatlah aneh. Setelah itu Fei pun dipanggil oleh Bibi Tong. Di sana Bibi Tong sudah mengetahui kalau Ouyang merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada penduduk desa, dan ia pun mengetahui betul obat yang digunakan oleh Ouyang merupakan salah satu racun yang dapat memusnahkan umat manusia. Mendengar hal itu, Fei ingin menemui Ouyang namun dicegah oleh Bibi Tong dan menyuruhnya untuk memberikan informasi ini kepada Bailey dan yang lainnya agar meminta bantuan mereka. Namun Fei tetap keras kepala dan pergi dari sana. Setelah itu ia pun meminta penjelasan mengenai obat racun yang diberikan oleh Ouyang kepada warga saat ini. Dan karena rahasianya telah terbongkar, Ouyang pun lalu menyekap Fei agar tidak mengganggu rencananya saat ini. Singkatnya, obat itu pun diberikan satu persatu kepada warga. Bahkan Gong juga berada di sana dan ingin meminta obat tersebut. Namun ia tidak langsung memakannya karena ia juga curiga kepada obat ini. Dan benar saja Gong yang sudah curiga dari awal melihat Fei yang saat ini telah dikurung. Kemudian Fei pun memberikan batu jimat kepadanya agar Gong bisa memberikan batu jimat itu kepada Bailey. Ia pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Ouyang saat ini. Tak lama kemudian Ouyang pun tiba di sana dan langsung menyerang Gong hingga terpental keluar. Gong yang sekarat langsung menemui Nyonya Qin dan menceritakan semua kejadian saat ini. Dan ternyata Gong merupakan siluman danau yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu ia pun seketika musnah karena sehabis diserang oleh Ouyang. Di malam harinya, Qian Yu melihat para penduduk seperti mayat hidup yang berjalan. Melihat hal tersebut, ia pun segera menemui Ouyang. Dari sinilah Ouyang mengakui semua perbuatannya, dan ia juga berkata Qian Yu adalah Guangmo yang merupakan kakaknya King Su. Di saat dulu Qian Yu telah lupa ingatan sama seperti Bailey, hal itu dimanfaatkan oleh Ouyang sehingga Qian Yu yang mendengar hal tersebut menjadi kesal kepadanya dan ingin menyerangnya. Namun ia dikalahkan dengan sangat mudahnya karena saat ini terdapat racun pengendali di waktu dulu Ouyang berikan kepadanya. Hal tersebut membuat Qian Yu bisa dikendalikan olehnya.
Setibanya mereka di kota Jiandu, terlihat mereka melihat para penduduk seperti orang aneh. Namun setelah matahari pagi telah muncul seketika mereka semua musnah. Dan terlihat Liu berlari untuk menyelamatkan kakaknya. Namun tetap saja semuanya telah terlambat. Fei juga ikut musnah di sana dan hal tersebut membuat Liu sangatlah terpukul akan kematian kakaknya ini. Kemudian Ouyang pun datang ke sana dan menemui mereka. Ia pun mengaku kalau semuanya ini merupakan rencananya sejak dulu. Ia sengaja mengumpulkan ketiga batu gyoksir untuk membuat obat tersebut. Apabila semua manusia telah musnah, maka energi spiritual mereka bisa diserap oleh Ouyang. Lalu Qian Yu datang ke sana dan berhasil melukai Ouyang. Dan sesaat Bailey melihat luka di tubuhnya, ia pun teringat di saat dulu pria bertopeng yang berhasil ia lukai. Di sini Ouyang pun pada akhirnya mengakui kalau sebenarnya pria bertopeng yang asli adalah dirinya, dan dirinya juga yang membunuh seluruh warga di desa Wumeng. Bahkan pemimpin sekte King yang asli adalah dirinya, bukanlah Tuan Lei. Misinya di saat dulu ingin mencuri pedang iblis, namun selalu digagalkan oleh Bailey dan kawan-kawan. Ia juga berkata yang membunuh Shaolin merupakan dirinya, yang ternyata Ouyang ini merupakan reinkarnasi dari iblis, pemilik dari pedang iblis. Maka dari itu ia sangat menginginkan pedangnya kembali. Namun karena aura iblis di pedang tersebut telah merasuki tubuh Bailey, makanya ia pun menahan dirinya untuk tidak merebutnya. Setelah Ouyang pergi, Qian Yu pun menemui King Su. Ia pun mengaku kalau dirinya adalah Guang Mo. Karena saat ini ingatannya sudah kembali, hal tersebut membuat King Su menjadi sangatlah senang. Saat ini Ouyang berencana membangkitkan sebuah pulau yang merupakan tempat tinggalnya bersama Sun Feng yang saat dulu telah tenggelam, yang membuat Sun Feng pada akhirnya tewas. Dengan menggunakan energi spiritual yang sudah ia serap dari warga desa saat ini, ia pun berhasil membangkitkan pulau tersebut. Singkatnya, ia pun masuk ke dalam pulau dan melihat masa lalu dari pulau tersebut, yang dimana Sun Feng berusaha seorang diri untuk menahan agar pulau ini tidak tenggelam. Namun usahanya gagal dan justru ia mendapatkan luka di wajahnya. Tidak hanya itu, saat ini rambutnya memutih karena kehabisan energi spiritualnya. Dari sinilah Ouyang menyadari kalau Bibi Tong yang selama ini merawatnya adalah Sun Feng. Ouyang saat ini menjadikan pulau ini sebagai istana kerajaannya, dan ia pun berencana membawa Bibi Tong ke sana karena ia sudah mengetahui Bibi Tong adalah Sun Feng. Di waktu bersamaan, Bailey dan yang lainnya telah tiba di pulau tersebut untuk menghentikan tindakan jahat dari Ouyang. Sementara King Su dan Qian Yu akan menunggu di luar sekaligus berjaga, sedangkan Bailey bersama yang lainnya akan masuk ke dalam. Namun sesaat Ouyang datang ke sana dan berhasil menghipnotis Qian Yu, sehingga King Su akhirnya juga berhasil ditangkap dan dibawa ke dalam istana miliknya. Di tempat lain, terlihat Bailey dan yang lainnya tak sengaja bertemu dengan Sun Feng yang asli, yang saat ini wajahnya telah sembuh. Ia pun mengaku selama ini menggunakan identitas sebagai Bibi Tong dan menggunakan topeng untuk menutupi luka di wajahnya. Karena saat ini Ouyang sudah bertindak jahat, ia pun membantu Bailey untuk menghentikan kejahatan yang telah Ouyang lakukan. Kemudian Sun Feng membawa mereka untuk masuk ke dalam istana dan membuka pintu besar tersebut yang sebelumnya telah tersegel. Singkatnya, mereka pada akhirnya berhasil menemui Ouyang dan Bailey memintanya untuk melepaskan Qian Yu beserta King Su. Di sana Ouyang mengatakan kalau mau mereka dilepaskan, maka Bailey harus berhadapan dengannya untuk membuktikan siapa yang pantas memiliki pedang iblis tersebut. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Terlihat yang lainnya pun datang ke sana untuk membantu, namun sayang mereka kalah kekuatan dan berhasil dikalahkan oleh Ouyang sendirian. Melihat tali itu, Bailey berubah menjadi burung phoenix dan Ouyang menjadi burung api, sehingga pertarungan dahsyat pun terjadi di atas langit. Namun mereka berdua imbang dan terjatuh ke bawah. Karena belum ada yang menang, maka Bailey dan Ouyang pun sama-sama menggunakan kemampuan terakhir dari mereka. Tak lama kemudian Sun Feng pun datang ke sana. Melihat kehadirannya membuat Ouyang sangatlah terkejut. Di sini Sun Feng meminta Ouyang untuk menghentikan semuanya ini dan kembali ke jalan yang benar. Selama ini adalah Bibi Tong yang selalu merawatnya. Lalu Ouyang meminta maaf karena tidak menyadarinya sejak awal. Oleh karena itu mereka berdua memilih tewas bersama dengan membakar diri agar tidak lagi menimbulkan kekacauan di dunia ini. Sementara itu pulau ini sebentar lagi akan tenggelam dan Bailey yang sekarang segera menteleportasikan mereka semua agar selamat. Ia juga ingin menteleportasikan King Su, namun King Su tidak mau dan ia memilih mati bersamanya. Tak lama kemudian datanglah Dewa Naga yang membantu mereka agar bisa selamat, dan Dewa Naga kuno itu berasal dari pedang iblis yang selama ini dibawa oleh Bailey.
Saat di perjalanan, Bailey yang sekarat sudah tidak mampu lagi bertahan, yang pada akhirnya ia pun tewas di sana dan Kingsu bersedih karena kehilangan orang yang ia cintai. Kematian Bailey seketika membuat salju menjadi turun dan mereka semua yang mengetahui Bailey telah tiada juga ikut bersedih. Di tempat lain terlihat Guangmo kembali ke desa Yudu dengan membawa pedang iblis dan menyerahkannya kepada Nenek Lin. Di sini ia pun meminta maaf jika selama puluhan tahun ia tidak kembali, dikarenakan sebelumnya ia telah kehilangan ingatannya, yang pada akhirnya pedang iblis ini pun telah kembali ke desa Yudu, yang seharusnya pedang ini berada di tempat tersebut. Sementara saat ini Liu telah menyadari jika Nyonya Qin merupakan teman sewaktu kecilnya, yang mana dari kecil ia sudah mencintainya. Oleh karena itu ia pun akan menikah dengan Nyonya Qin, dan di malam hari itu juga ia bersama Nyonya Qin langsung mengadakan acara pernikahannya tersebut. Dan singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat saat ini Lan Sheng sudah menjadi pemimpin perguruan Kota Yong. Sementara Nyonya Qin bersama Liu telah hidup bahagia dan mempunyai seorang anak. Sedangkan Kingsu saat ini masih mencari keberadaan reinkarnasi dari Bailey. Ia pun meyakini jika Bailey pasti akan kembali dan bertemu dengannya suatu saat nanti. Namun selama beberapa tahun ini ia pun masih belum menemukannya, dan ia terus berharap agar mereka bisa secepatnya dipertemukan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.